Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Laili Nur Fadila, NPM A1G022037, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep dasar manajemen pendidikan pada mata kuliah pengelolaan pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Baiklah, langsung saja simak video ini ya. Yang pertama yaitu pengertian manajemen. Manajemen berasal dari bahasa Latin yang dari kata manus yang artinya tangan dan ejer yang berarti melakukan. Kata-kata ini digabung menjadi manajer yang bermakna menangani sesuatu, mengatur, membuat sesuatu menjadi seperti apa yang diinginkan dengan mendayagunakan seluruh sumber daya yang ada. Jadi, manajemen adalah ilmu dari seni dalam mengatur, mengendalikan, mengomunikasikan, dan memanfaatkan semua sumber daya yang ada dalam organisasi dalam memanfaatkan fungsi-fungsi manajemen agar organisasi dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Kemudian yang kedua yaitu pengertian pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian dan kecerdasan, dan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi, manajemen pendidikan adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa proses pengelolaan usaha kerja sama sekelompok manusia yang tergabung dalam organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan menggunakan fungsi-fungsi manajemen agar tercapai tujuan secara efektif dan efisien. Materi selanjutnya yaitu unsur-unsur manajemen pendidikan. Unsur manajemen pendidikan terdiri 7M menurut Hussman dan Henry Fayol, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu man atau manusia, berperan sebagai manpower dalam organisasi atau perusahaan, diperlukan untuk memimpin, menggerakkan karyawan atau bawahan, serta memberikan tenaga dan pikiran untuk kemajuan dan kontinuitas lembaga sumbangan tenaga di manusia ini dapat pula dinamakan sebagai leadership atau kewirausahaan. Yang kedua yaitu material atau barang. Material digunakan sebagai bahan proses produksi dalam suatu perusahaan atau organisasi, dapat terdiri dari bahan baku, bahan setengah jadi, atau bahan jadi. Yang ketiga yaitu machine atau mesin, merupakan kebutuhan pokok dalam melancarkan jalannya suatu organisasi. Mesin berupa peralatan yang digunakan oleh suatu instansi atau lembaga, baik itu peralatan modern maupun peralatan yang masih bersifat konvensional. Yang keempat yaitu money atau uang. Money atau modal dibagi menjadi dua, yaitu modal tetap berupa tanah, gedung atau bangunan, mesin, dan modal kerja berupa kas atau piutang. Yang kelima yaitu method atau metode. Pemilihan dan penggunaan metode yang tepat digunakan sebagai aturan atau cara-cara tertentu dan bertujuan untuk menghindari terjadinya inveniasi dan pemborosan dalam lembaga pendidikan. Metode pembelajaran digunakan oleh seorang guru sangat diperlukan dalam menerangkan pembelajaran, karena metode yang dipakai akan mempengaruhi peserta didik dalam memahami pelajaran. Yang keenam yaitu market atau pasar, adalah tempat bertemunya penjual atau pembeli untuk mengadakan transaksi. Dalam lembaga pendidikan, market berupa tempat terjadinya interaksi antar pendidik dengan peserta didik maupun dengan stakeholder yang ada dalam lingkungan lembaga tersebut. Yang ketujuh yaitu minute atau waktu, merupakan waktu yang diperlukan dan dimanfaatkan dalam pencapaian visi dan misi suatu lembaga secara efektif dan efisien. Kemudian materi selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat manajemen pendidikan. Tujuan dan manfaat manajemen pendidikan menurut Kurniadin dan Mahali antara lain yang pertama yaitu terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Kemudian yang kedua, terciptanya peserta didik yang aktif dalam mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Yang ketiga yaitu terpenuhinya salah satu dari 4 kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Tertunjangnya kompetensi profesional
sebagai pendidik dan tenaga kependidikan sebagai manajerial. Yang keempat yaitu tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Dan yang kelima, terbekalinya tenaga kependidikan dengan teori tentang proses dan tugas administrasi pendidikan. Tertunjangnya profesi sebagai manajer atau konsultan manajemen pendidikan. Materi selanjutnya yaitu pembagian manajemen. Yang pertama yaitu manajemen puncak atau top management. Disebut juga dengan manajemen institusional, eksekutif atau key eksekutif. Terdiri dari dewan direktur, direktur utama atau CEO. Tugasnya yaitu mengembangkan rencana-rencana yang luas untuk lembaga dan mengambil keputusan-keputusan penting. Yang kedua yaitu manajemen menengah atau middle management. Disebut juga dengan manajemen administratif. Terdiri dari pimpinan pabrik atau para manajer divisi. Tugasnya bertanggung jawab untuk mengembangkan rencana-rencana operasional yang lebih luas dan menerapkan rencana-rencana yang dibuat oleh manajer puncak. Yang ketiga yaitu manajemen pelaksana atau operating management. Disebut juga dengan manajemen penyedia atau supervisory management. Tugasnya bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana-rencana yang dibuat oleh para manajer menengah. Materi berikutnya yaitu tentang keterampilan manajemen yang terdiri dari 3 keterampilan. Yang pertama, keterampilan teknik atau technique skill, merupakan kemampuan untuk menggunakan alat-alat, prosedur, teknik suatu khusus, ahli bedah, teknik, musik, dan akuntan. Yang kedua yaitu keterampilan manusiawi atau human skills, merupakan kemampuan untuk bekerja dengan orang lain, memahami orang lain, dan mendorong orang lain baik sebagai perorangan maupun kelompok. Dan yang terakhir yaitu keterampilan konseptual atau conceptual skills, merupakan kemampuan mental untuk mengkoordinasi dan memadukan kepentingan dan kegiatan organisasi yang meliputi pertama, melihat organisasi secara keseluruhan dan memahami perubahan pada setiap bagian yang dapat mempengaruhi organisasi. Materi selanjutnya yaitu tentang ruang lingkup manajemen pendidikan. Menurut Baharudin, ruang lingkup manajemen pendidikan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, manajemen kurikulum. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran dalam mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Manajemen kurikulum merupakan sistem pengelolaan atau penataan terhadap kurikulum secara kooperatif, komprehensif, sistematik, dan sistematik yang dijadikan acuan oleh lembaga pendidikan dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum atau tujuan pendidikan. Kegiatan manajemen kurikulum yang terpenting adalah kegiatan yang erat kaitannya dengan tugas-tugas guru dan kegiatan yang erat kaitannya dengan proses pembelajaran dan pengajaran. Kemudian yaitu kedua, manajemen personalia. Manajemen personalia adalah serangkaian proses kerjasama mulai dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan dalam bidang personalia dengan mendayagunakan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien, sehingga semua personil sekolah menyumbang secara optimal bagi pencapaian tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Personalia sekolah meliputi guru dan pegawai lainnya. Personalia sekolah dapat dibedakan atas tenaga kependidikan dan non-kependidikan. Tenaga kependidikan terdiri atas tenaga pendidik, pengelolaan satuan pendidikan, pemilik, pengawas, peneliti, dan pengembang di bidang pendidikan pustakawan, laboran, teknisi sumber belajar, dan pengajar. Teknik pendidik terdiri atas pembimbing, pengajar, dan pelatih. Pengelolaan satuan pendidikan terdiri dari kepala sekolah, direktur, ketua, rektor, dan pemimpin satuan pendidikan luar sekolah. Kemudian yang ketiga, manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik merupakan upaya penataan peserta didik mulai dari masuk sampai dengan mereka lulus sekolah dengan cara memberikan layanan sebaik mungkin pada peserta didik. Tujuan manajemen peserta didik adalah mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik agar kegiatan tersebut menunjang proses pembelajaran sehingga dapat berjalan lancar, tertib, dan teratur serta dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan yang ditetapkan. Fungsi manajemen peserta didik adalah sebagai wahana bagi peserta didik untuk mengembangkan seoptimal mungkin, baik dari segi individualitas, sosial, aspirasi, kebutuhan, atau potensinya. Yang keempat yaitu manajemen sarana dan prasarana.
merupakan suatu kegiatan bagaimana pengatur dan mengelola sarana dan prasarana pendidikan secara efisien dan efektif dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Secara umum, proses kegiatan manajemen sarana dan prasarana meliputi perencanaan, pengadaan, pengawasan, penyimpanan, inventarisasi, penghapusan, dan penataan. Proses ini penting dilakukan agar pengadaan sarana dan prasarana tepat sasaran dan efektif dalam penggunaannya. Yang kelima yaitu manajemen keuangan atau pembiayaan manajemen keuangan, yaitu serangkaian kegiatan perencanaan, melaksanakan dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah. Pengelola keuangan yang baik dalam lembaga akan meningkatkan efisien penyelenggaraan pendidikan. Dengan tersedianya biaya, pencapaian tujuan pendidikan yang lebih produktif, efektif, dan efisien dan relevan memungkinkan membutuhkan akan segera terwujud. Adapun sumber keuangan dan pembiayaan pada suatu sekolah secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu pertama, pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang bersifat umum atau khusus dan diperuntukkan bagi kepentingan pendidikan. Yang kedua, orang tua atau peserta didik, dan yang terakhir masyarakat baik mengikat maupun tidak. Yang keenam, manajemen administrasi. Administrasi dalam perspektif manajemen dipandang mempunyai peran penting sebagai preview atau kemampuan melihat masa depan. Hal ini berarti administrasi dinilai mampu melihat keadaan masa depan yang akan datang dan mempunyai kesiapan untuk menghadapinya. Wujud dari hubungan administrasi dengan manajemen pendidikan tampak pada aktivitas kepala sekolah sebagai pembuat keputusan dan penanggung jawab penuh atas keputusan atau kebijakan yang dibuatnya. Administrasi pendidikan diklasifikasikan ke dalam beberapa bagian, yaitu administrasi laksana sekolah, administrasi personalia guru dan pegawai sekolah, dan administrasi peserta didik, kemudian administrasi supervisi pengajaran, administrasi pelaksanaan dan pembinaan kurikulum, serta administrasi pendirian dan perencanaan infrastruktur sekolah dan hubungan sekolah dengan masyarakat. Yang ketujuh yaitu manajemen humas. Humas merupakan fungsi manajemen yang diadakan untuk menilai dan menyimpulkan sikap-sikap publik, menyesuaikan polisi dan prosedur instansi atau organisasi untuk mendapatkan pengertian dan dukungan masyarakat. Kegiatan kehumasan di sekolah tidak hanya cukup menginformasikan fakta-fakta tertentu dari sekolah, melainkan juga mengemukakan beberapa hal di antaranya, melaporkan tentang pikiran-pikiran yang berkembang dalam masyarakat tentang masalah pendidikan, membantu kepala sekolah bagaimana usaha untuk memperoleh bantuan dan kerjasama, menyusun rencana bagaimana cara-cara memperoleh bantuan, dan membantu pemimpin karena tugas-tugasnya tidak dapat langsung memberikan informasi kepada masyarakat atau pihak yang memerlukan. Yang terakhir yaitu manajemen layanan khusus. Layanan khusus adalah suatu usaha yang tidak secara langsung berkenaan dengan proses belajar mengajar di kelas, tetapi secara khusus diberikan oleh pihak sekolah kepada para siswanya agar mereka lebih optimal dalam melaksanakan proses belajar. Jenis layanan khusus ini di lembaga pendidikan terdiri atas perpus, UKS, kantin, dan security. Materi terakhir yaitu tentang prinsip-prinsip manajemen pendidikan. Seperti yang telah Douglas rumuskan, prinsip-prinsip manajemen pendidikan terdiri dari sebagai berikut. Yang pertama, memprioritaskan tujuan di atas kepentingan pribadi dan kepentingan mekanisme kerja. Kedua, mengkoordinasikan wewenang dan tanggung jawab. 3. Memberikan tanggung jawab pada personil sekolah hendaknya sesuai dengan sifat-sifat dan kemampuannya. 4. Mengenal secara baik faktor-faktor psikologis manusia. Dan yang terakhir, relativitas nilai-nilai. Nah, itu tadi pemaparan materi dari saya tentang konsep dasar manajemen pendidikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!